Ya, jadi saya akan menunjukkan salah satu website yang saya kira penting ya buat Anda yang baru mengenal tentang perjurnalan ya. Oke, yaitu ini dia. Bentar ya. Mama sekolah. Ya, maaf ya, anak saya baru bangun ya. Minum dulu. Nah, telur ya. Ini saya. Ya, ini kalau di post nggak bisa kayaknya ya. Oke, nggak apa, lanjut aja. Ya, ini teman-teman ya. Jadi bagi Anda yang baru mengenal perjurnalan, saya sangat menyarankan ini, yaitu Taylor and Francis Online ya. Terutama kalau jurnal yang Anda maksud adalah jurnal internasional dan juga jurnal Scopus ya. Nah, untuk jurnal Scopus ataupun internasional, saya sangat menyarankan Anda memulai ya dari Taylor and Francis. Kenapa? Pertama, jurnal-jurnal yang ada di Taylor and Francis ini diisi oleh para pakar-pakar dunia ya, dari semua bidang keilmuan. Itu yang pertama teman-teman ya. Apapun bidang keilmuan Anda, itu profesor pakar dunia ya dari berbagai negara itu berkumpul di jurnal-jurnal yang ada di Taylor and Francis ini. Nah, begitu teman-teman ya. Lalu jurnal yang ada di Taylor and Francis ini ada berapa? Gitu mungkin pertanyaannya ya. Jawabannya ada banyak sekali ya. Kalau di sini saja dari tampilan awalnya saja jumlah artikelnya ada 5.205.000 plus artikel ya. Jadi lebih dari 25 juta ya artikel. Itu artikelnya. Kalau jurnalnya saya tidak tahu, belum tahu ya. Jadi di sini belum ada penjelasannya. Oke, sebentar ya. Oke, ya. Nah, kalau Anda ingin saya carikan jurnal di bidang keilmuan Anda, boleh silakan komen ya. Ini komennya publik, bebas ya. Jadi Anda bisa komentar, siapapun Anda bisa komentar. Mungkin kita mulai dari jurnal, yaitu jurnal pendidikan dulu ya. Mungkin Anda orang pendidikan, Anda dosen atau guru ya. Kita mulai dari sini. Dari pendidikan. Oke. Karena ini jurnal dalam bahasa Inggris ya, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, maka apa saya? Air apa? Oh iya. Nggak ada. Maka seluruh jurnal ataupun artikel yang ada di Taylor and Francis ini semuanya dalam bahasa Inggris, teman-teman. Ya. Ya, karena kalau Anda memang tujuan publikasinya adalah di jurnal internasional, ya Anda harus siap ya. Bahasa yang digunakan juga bahasa internasional atau bahasa Inggris. Nah, jadi Anda harus punya itu dulu ya, teman-teman ya. Atau kalau mau dibilang ya bersamaan ya. Jadi kalau Anda dosen, mahasiswa ya yang memiliki tuntutan untuk publikasi, Scopus ataupun
publikasi internasional ya, Anda juga harus menambah skill bahasa Inggrisnya ya. Oke, kita mulai dari pendidikan dulu teman-teman ya. Bahasa Inggrisnya pendidikan adalah education. Kita coba ya. Education. Nah, jurnal-jurnal apa saja atau artikel apa saja yang ada di Taylor and Francis ini ya, yang terkait education atau pendidikan. Kita lihat. Dia modelnya model-model Google ya, atau search engine juga gitu. Itu menariknya, jadi kita nggak ribet gitu dengan berbagai macam jurnal gitu ya, karena saking banyaknya, jadi maka tampilannya langsung search gitu ya. Taylor and Francis ini merupakan penerbit ya, penerbit terkenal ya, penerbit internasional ya. Basisnya kalau nggak salah di Inggris ya teman-teman ya, di Inggris. Tapi jurnal-jurnalnya itu bisa dari berbagai negara ya. Ada dari Inggris, ada dari Amerika, ada dari Indonesia juga ya. Jadi maksudnya pengelola jurnalnya atau editornya dari berbagai negara. Cuma basisnya ya itu ada di Inggris. Kalau cabangnya itu ada di berbagai negara juga ya. Kalau di Asia Tenggara itu pusatnya ada di Singapura ya. Ada di cabang Taylor and Francis itu ada di Singapura. Biasanya kalau Anda ingin dikirimi buku ataupun jurnal gitu ya dari Taylor and Francis, itu dikirimnya dari Singapura ya. Itu sebagai hub-nya gitu ya. Oke, ini kita lihat ya, kalau education ada apa saja ya, banyak sekali ya. Jurnal tentang education itu ada banyak sekali. Ini yang pertama yaitu jadi ini tampilannya begini teman-teman ya. Kalau artikel tentang education ini ada banyak sekali. Ada 2.198.958. Wah, ini banyak sekali ya pasti artikelnya. Itu pun baru yang artikel-artikel yang mengandung kata-kata education ya, mengandung kata-kata education. Belum nanti artikel ataupun jurnal-jurnal yang mengandung pendidikan atau istilahnya tentang pendidikan, itu kata-katanya tidak selalu education ya, tapi bisa juga teaching, bisa juga learning ya kan, terus bisa juga pedagogy ya. Jadi yang sifatnya pendidikan, bisa juga teacher, bisa juga student ya. Nah, jadi banyak sekali ya jurnal-jurnal dan juga otomatis artikel-artikel yang membahas tentang pendidikan. Ini bagus sekali ya, Taylor and Francis ini sangat saya sarankan. Hampir seluruh pakar ada di sini teman-teman. Oke, ini kita mungkin fokus ke jurnalnya dulu teman-teman ya. Ini sudah ternyata sangat lengkap ya. Ini jumlah artikelnya, ini jurnalnya. Jurnalnya ada 534 jurnal tentang pendidikan. Nah, terus ya kita coba lihat ya, jurnal tentang pendidikan atau jurnal-jurnal yang menggunakan kata-kata education ada apa saja gitu ya. Oke, ini pertama ada accountability in research, ethics, integrity and policy. Ini saya kurang tahu ya. Kalau dari keterangannya interdisciplinary forum for ethics. Jadi ini forum interdisipliner ya. Jadi berbagai disiplin keilmuan kayaknya dia ini ya. Terutama fokusnya tentang ethics, etika, standar, kebijakan ya, terus validitas hasil improve yang meningkat pada keilmuan umum gitu ya. Terus kesehatan, hukum, manajemen, dan kebijakan dan sejarah umum publik gitu. Nah, ini kayaknya tidak fokus kepada pendidikan tapi muncul di sini ya. Jadi ini kurang pas ini ya. Ya biasa ini karena mesin ya, search engine, jadi kadang dia ada yang bocor gitu ya. Jadi jurnal yang sebenarnya bukan yang kita maksud tapi ternyata muncul di sini.
Jadi ini kita skip aja ya accountability and research ini. Kita coba langsung ke bawahnya, ini ada accounting education. Wah, ini menarik teman-teman ya. Jadi pendidikan akuntansi. Udah? Udah? Ya, pendidikan akuntansi. Nah, ini teman-teman, terutama yang dosen mungkin ya. Saya nggak tahu kalau Anda guru, itu di sekolah, mungkin SMA mungkin ya. Di SMA itu apa ada mata pelajaran akuntansi? Kalau memang ada pelajaran akuntansi, ya ini bagus ya. Jadi pendidikan akuntansi. Jadi bukan akuntansi murni gitu, tapi pendidikan gitu ya, pendidikan akuntansi. Biasanya sih ini coba ya, dia menerbitkan penelitian-penelitian tentang pendidikan akuntansi, ya pendidikan dan pelatihan akuntansi. Eh, maksudnya maksudnya adalah ini ya, pendidikan S1 akuntansi ya. Jadi ini biasanya levelnya di dosen ya. Jadi tentang bagaimana pengajaran kepada mahasiswa S1 prodi akuntansi gitu. Nah, mereka yang di prodi akuntansi itu kan nanti dilatih untuk menjadi akuntan gitu ya. Nah, makanya di sini disebut dengan accounting education. Jadi pendidikan calon akuntan gitu kira-kira. Nah, fokusnya kepada bisnis, terus akuntansi, manajerial dan publik, dan juga analisis manajemen finansial. Ini bagus juga ya. Anda kalau kalau mengeksplor ya jurnal-jurnal yang ada di Taylor and Francis atau jurnal-jurnal internasional, itu banyak sekali hal-hal yang apa ya, ilmu-ilmu baru yang di Indonesia mungkin jarang diketahui ya. Contoh ini saja, pendidikan akuntansi. Coba, Anda pernah dengar nggak di Indonesia ada pendidikan akuntansi? Nah, yang kita tahu kan ada pendidikan apa namanya, pendidikan bahasa gitu ya, bahasa Arab, pendidikan bahasa Jawa, pendidikan ekonomi, pendidikan IPA dan seterusnya. Ini padahal ada juga nih pendidikan akuntansi, teman-teman. Nah, jadi ini membuka wawasan Anda ya, kalau Anda membuka Taylor dan juga penerbit-penerbit internasional yang lain ya, penerbit jurnal terutama. Nah, kalau ini Accounting Forum itu kayaknya apa ya, jurnal yang murni akuntansi ya. Ini aja dari apa, detailnya sudah jelas ya, yaitu penelitian tentang teori akuntansi dan juga sistem informasi. Ya, ini murni nih, ini kayaknya bocor ya search engine-nya, jadi ini juga masuk. Nah, ini sangat jelas sekali ya. Action in Teacher Education. Nah, ini menarik ya. Yaitu jurnal tentang ini teacher education teman-teman ya, pendidikan guru. Pendidikan guru ini tidak ya, sebenarnya kita salahnya kalau di Indonesia itu ada namanya PPG ya. PPG itu pendidikan apa namanya, apa saya lupa, P1 lagi apa ya. Pokoknya pendidikan guru gitu ya. Padahal yang namanya pendidikan guru itu cakupannya sangat luas sekali. Nah, salah satunya ya tentu S1 pendidikan ya. S1 pendidikan itu kan tujuannya adalah untuk menciptakan calon-calon guru ya, calon-calon guru masa depan gitu. Terutama untuk mengisi posisi-posisi yang ada di sekolah-sekolah gitu ya. Sekolah-sekolah mulai dari TK sampai SMA. Nah, jadi pendidikan guru itu tidak terbatas pada PPG seharusnya ya. Jadi eh, ini saya kapan-kapan juga akan membahas tentang PPG teman-teman ya. Kalau secara keilmuan yang masuk ke dalam apa namanya, sebentar ya, kayaknya udah nggak cukup ini. Oke. Ini kebetulan saya juga lagi nge-record jadi udah nggak cukup ternyata kapasitas.